Rata bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Yang saya garis bawahi dari kalimat tersebut adalah kata jasa. Jadi yang dimaksud bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Apa yang menjadi produk para pahlawan saat itu yang harus kita lestarikan. Nah, hari ini bangsa ini sibuk memperingati momentum-momentum tersebut dengan euforia dan lain sebagainya. Sementara hal yang lebih substansi, yang lebih inti, yang lebih pokok dari kalimat itu yaitu kita memperingati jasa para pahlawan. Dalam hal ini adalah produk para pahlawan kita. Itu tidak pernah terjadi. Bahkan jangankan kita bicara implementasi produk-produk apa yang telah dibangun oleh para pahlawan kita, mengetahui saja kita hari ini bangsa ini lupa. Mayoritas anak bangsa ini lupa, bahkan sudah meninggalkan apa yang kita sebut produk-produk dari para pahlawan tersebut. Dalam tulisan ini yang kita kenal adalah Pancasila ya. Pancasila yang seluruh bangsa ini sepakat Pancasila itu hasil karya bangsa ini melalui para founding fathers, melalui para pendiri bangsa dulu. Yang ini akan menjadi pedoman hidup untuk kita bangsa Indonesia. Nah, lantas apa kaitannya dengan konflik yang terjadi hari ini? Sebelum kita bicara kaitan bagaimana Pancasila menjawab konflik yang terjadi hari ini, sebenarnya konflik itu sendiri apa? Itu perlu kita patut ketahui ya. Konflik itu sendiri apa? Kemudian bagaimana konflik itu bisa terjadi? Nah, dalam ilmu sosiologi, para ilmuwan berdiskusi, para ilmuwan mengeluarkan pendapat-pendapat, kemudian mengatakan bahwa konflik itu, ini menurut para ilmuwan barat ya, menurut para ilmuwan barat, konflik itu satu keharusan dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial itu konflik mutlak harus ada. Itu menurut pendapat mereka karena manusia hidup dalam kondisi yang majemuk, berbeda-beda, sehingga perbedaan itu bagi mereka adalah salah satu sumber konflik. Jadi konflik itu ada karena manusia yang keadaannya memang berbeda-beda. Adanya perbedaan itu yang kemudian menjadi konflik. Nah, menurut mereka individu cenderung membentuk kelompok berdasarkan identitas. Jadi manusia itu secara individu cenderung hidup membentuk kelompok dengan dasar identitas, baik itu agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan itulah yang menjadi sumber konflik bagi mereka. Nah, lantas kalau pemikiran mereka itu kita gunakan, maka Indonesia ini bisa kita katakan sebagai ladang konflik. Kalau pemikiran itu kita gunakan, Indonesia ini bisa kita katakan sebagai ladang konflik karena sebuah teori berdiri di atas sebuah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar yang mereka gunakan adalah perbedaan itu sumber konflik. Sementara bagi kita bangsa Indonesia, lebih khusus lagi bagi kita umat Islam, perbedaan itu merupakan rahmat yang harus dikelola, bukan menjadi sumber konflik. Nah, di sini yang perlu kita dudukkan bahwa hari ini penanganan masalah-masalah seperti kekerasan, penanganan masalah-masalah konflik di Indonesia itu menggunakan cara berpikir seperti yang berkembang dalam ilmu pengetahuan barat, yang memandang cara berpikir yang memandang bahwa perbedaan itu sumber konflik. Jadi penanganan masalah-masalah seperti yang terjadi misalnya yang terjadi di Lampung dan lain sebagainya itu menggunakan cara berpikir bahwa perbedaan itu konflik. Nah, yang kita mau luruskan di sini bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah keniscayaan, di mana keniscayaan itu sesuatu yang bentuknya given. Kita dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa dan lain sebagainya, yang kemudian kondisi berbeda ini
kita kemudian bersepakat untuk menjadi suatu bangsa melalui momentum 28 Oktober. Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita menjadi bangsa Indonesia yang seharusnya kondisi perbedaan ini dapat dikelola dengan baik. Tugas untuk mengelola perbedaan ini diserahkan kepada negara. Nah, menurut Tan Malaka, konflik itu terjadi karena negara gagal memerankan fungsi itu. Nah, teori konflik sendiri berakar dari pendapat Marx ya. Pendapat Marx yang mengatakan adanya kelompok-kelompok sosial yang kemudian bersinggungan secara kepentingan. Kelompok-kelompok sosial itu bisa terdiri atas kelompok berdasarkan ekonomi dan lain sebagainya. Ada kelompok buruh di Eropa, kemudian ada kelompok kapitalis, kelompok bourgeois. Nah, pada saatnya kelompok-kelompok ini akan berbenturan karena memang kepentingannya berbenturan. Nah, Indonesia saat ini, saya katakan, kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Eropa dalam periode itu, periode di mana terjadi konflik-konflik buruh dan lain sebagainya itu, karena kita menggunakan pemikiran itu dalam memandang perbedaan kondisi bangsa kita. Jadi cara pandang yang digunakan untuk melihat kondisi berbedanya bangsa Indonesia menggunakan cara pandang Barat. Di Barat, negara dibangun dari kemenangan kelas tertentu. Misalnya kita ambil contoh negara Uni Soviet. Uni Soviet berdiri karena kaum buruh berhasil melakukan revolusi. Jadi kelas masyarakat tertentu melakukan revolusi. Revolusi itu dimenangkan oleh buruh. Berdirilah negara yang namanya Uni Soviet. Di Amerika, kelompok-kelompok kapitalis memenangkan perang saat itu ya, antara koloni-koloni bangsawan-bangsawan di Amerika dengan kelompok feodal dari Inggris. Jadi negara dalam dunia internasional, sebuah negara terbentuk itu karena adanya perang antara kelas-kelas sosial, adanya benturan antara kelas-kelas sosial. Sementara di Indonesia tidak. Bangsa Indonesia ini dilahirkan oleh rakyat Indonesia, yang rakyat Indonesia ini beragam, oleh pribumi, oleh rakyat orang Indonesia asli yang beragam. Dia bisa berprofesi sebagai buruh, dia juga petani, dia juga pedagang, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Mereka berbeda-beda. Artinya pertentangan kelas yang terjadi di Barat itu tidak terjadi di Indonesia. Sehingga penanganan permasalahan-permasalahan konflik yang dikhawatirkan muncul itu tentu saja berbeda dengan apa yang dilakukan di Barat. Nah, persoalannya adalah kita meninggalkan apa yang menjadi ilmu bangsa kita, yaitu Pancasila tadi, yang merupakan karya para pahlawan terdahulu. Jadi jasa yang saya maksud dari kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan itu adalah Pancasila. Pancasila adalah ilmu untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia. Hari ini Pancasila ditinggalkan, kita mengambil ilmu kehidupan dari bangsa lain, sehingga kita hidup menggunakan ilmu bangsa lain. Yang paling populis hari ini adalah kita hidup menggunakan ilmu liberalisme, berangkat dari filsafat liberalisme. Itu yang paling populer hari ini. Entah suatu saat yang populer adalah sosialisme, kita akan menggunakan ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu bangsa kita yang merupakan produk para pahlawan tadi hari ini ditinggalkan sama sekali. Sehingga masalah-masalah yang muncul hari ini adalah dampak konflik yang terjadi di berbagai wilayah Republik Indonesia hari ini merupakan dampak karena kita meninggalkan ilmu kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi untuk sementara itu dulu. Setelah itu kita bisa lebih lanjut. Nah, baik, dari pemaparan Saudara Wildan tadi, ada nggak yang mau menanggapi atau bahkan menyempurnakan? Atau ada yang tidak sepakat atau yang silakan. Atas kesempatan ini, saya langsung saja langsung
menanggapi apa yang menjadi pandangan awal bahwa kita punya satu produk para pahlawan yang kita harus jadikan itu sebagai wujud jasanya, yang dalam perspektif saya bahwa itulah ilmu kehidupan kita. Ada banyak ilmu kehidupan di dunia ini, ada ilmu kehidupan, tinggal kita pilih saja. Waktu Cina bergulir, ilmu kehidupannya perlahan-lahan sampai hari ini mereka pakai yang namanya ilmu kehidupan komunis. Terus misalnya Perancis, mereka pakai ilmu kehidupan sosialis. Misalnya Amerika mau pakai ilmu kehidupan liberalis. Kemudian negara-negara yang lain juga punya ilmu kehidupan masing-masing. Nah, waktu proses kita membentuk atau melahirkan satu bangsa dan membentuk satu negara, kita ditanya oleh Jepang itu, apa dasarmu merdeka? Maksudnya dasar kalau kita merdeka, setelah itu kita mau ngelola negara ini dan bangsa ini, apa? Ilmu kehidupannya apa? Nah, ilmu kehidupan inilah yang kita sebut dengan Pancasila. Tinggal kita pilih. Apakah ilmu kehidupan ini kita mau jalankan sebagai wujud bahwa kita memang menghargai jasa para pahlawan, atau tidak sama sekali? Karena kalau kita katakan memperingati Hari Pahlawan tapi jasa dan produk itu tidak dijalankan, ya sama saja sebetulnya. Jadi ini hanya jargon. Nah, persoalannya ilmu kehidupan ini sudah terimplementasi tidak di kita? Saya memohon izin kepada forum ini untuk memberikan satu penggambaran sedikit di papan bebas itu ya, papan bebas untuk kita coret bersama. Silakan ditulis, boleh dicoret. Iya, boleh dicoret lagi. Konflik dan kekerasan yang terjadi. Maksudnya kita tidak akan seperti itu. Ya akan kejadian itu konflik antara adik-adik kita, pelajar, kawan-kawan kita mahasiswa, kemudian masyarakat kita, tidak akan terjadi. Kenapa saya katakan ini? Karena konflik ini sudah sampai kepada, atau kekerasan ini sudah sampai pada tataran berpikir. Jadi ini bukan lagi persoalan kurang penegakan hukum, bukan lagi itu. Bukti konkret. Ya kawan-kawan dari teman-teman Muhammadiyah ini lebih paham suasana kebatinan. Waktu Menteri Pendidikan kita bertanya kepada adik kita yang terjadi tawuran pelajar di Manggarai, bagaimana perasaan kamu setelah mengunjungi teman? Saya puas, Pak. Wih, ini luar biasa ini. Terus kepolisian misalnya atau pihak keamanan yang bertanggung jawab untuk itu menyatakan harus ada penegakan hukum. Ini persoalannya bukan penegakan hukum ini. Persoalannya cara berpikir sudah. Jadi kalau orang bilang, bagaimana perasaanmu waktu nunggu kawan ini? Saya puas. Psikopat. Wih, ini psikopat ini. Berarti kan ini cara berpikir. Makanya kita katakan ini persoalan ilmu kehidupan yang mana yang mau kita pilih. Dengan kata lain, inilah filosofi. Filosofi itu kawan-kawan terkait dengan cara berpikir dan berperilaku. Jadi kalau kita pakai emas, berarti kita sedang mengajak cara berpikir dan perilaku yang disarankan oleh kami. Jadi kalau kita pakai misalnya Plato, kita sedang mengikuti cara berpikir dan bertindak Plato. Nah sekarang kita punya Pancasila. Mari kita gunakan cara berpikir dan bertindak Pancasila.